Baik, pada modul ini kita akan membahas tentang SGH atau superposisi getaran harmonik. Pada modul ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama itu kalibrasi, SGH sejajar, dan SGH tegak lurus. Pada kalibrasi digunakan 3 alat. Yang pertama itu adalah osiloskop, osilator, dan kabel probe. Yang dimana osiloskop itu adalah alat digunakan untuk menampilkan gelombang. Osilator adalah alat yang menghasilkan gelombang. Dan kabel probe adalah alat digunakan untuk menghubungkan osilator dan osiloskop. Untuk pada subbab SGH sejajar itu dibagi menjadi 2, yaitu gelombang pelayangan dan gelombang kompleks. Nah, apa sih bedanya gelombang pelayangan dan gelombang kompleks? Gelombang pelayangan itu adalah gelombang yang tercipta akibat superposisi dua gelombang yang memiliki selisih frekuensi yang lebih kecil. Sedangkan untuk gelombang kompleks merupakan kebalikannya. Gelombang kompleks merupakan gelombang yang tercipta akibat superposisi dua gelombang yang memiliki selisih frekuensi yang lebih besar. Nah, ini merupakan rumus jika terdapat dua getaran harmonik dengan arah getar yang saling tegak lurus. Untuk getaran harmonik pada sumbu X dengan rumus amplitudo 1 dikali cos dikali dengan 2pi dikali frekuensi pertama dikali dengan waktu lalu ditambah dengan alfa pertama. Untuk getaran harmonik kedua pada sumbu Y, yaitu rumusnya amplitudo kedua dikali cos dikali 2pi dikali frekuensi kedua dikali waktu ditambah dengan alfa kedua. Baik, kita lanjut ke SGH tegak lurus. Pada SGH tegak lurus ini kita akan menggambar Lisa Joule. Lisa Joule itu terbagi menjadi 2. Untuk gambar Lisa Joule, yang pertama Lisa Joule alat dan Lisa Joule manual. Apa sih sebenarnya Lisa Joule itu? Lisa Joule adalah penampakan pada layar osiloskop yang menceritakan perbedaan atau perbandingan beda fase, frekuensi, dan amplitudo. Di sini aku bakal jelasin alat apa aja yang bakal kita gunain dalam modul superposisi getaran harmonik. Yang pertama, di sini ada osiloskop yang fungsinya untuk menampilkan gelombang. Lalu di sini ada osilator untuk menghasilkan gelombang, dan yang ketiga di sini ada kabel probe untuk menghubungkan osiloskop dengan osilator. Selanjutnya aku akan ngejelasin apa aja yang ada di osilator. Yang pertama, di sini ada tombol power untuk mematikan atau menyalakan alatnya. Lalu di sini ada pengatur amplitudo. Di sini ada levelnya untuk mengatur amplitudo, lalu ada pengalinya. Di kedua ini adalah pengalih untuk amplitudo. Lalu di sini ada port penghubung, port negatif dan positif. Lalu di sini ada pengatur untuk frekuensi. Ada untuk pengaturnya dan ada pengalinya. Lalu di sini ada gelombang yang akan kita gunakan. Gelombang yang akan kita gunakan adalah gelombang garis dan gelombang sinusoida. Selanjutnya aku bakal ngejelasin kegunaan kabel probe. Di sini ada 2 ujung, yang pertama yang bulat, lalu yang ada capitannya. Di sini ada warna merah dan warna hitam, yaitu positif dan negatif. Ini akan dihubungkan ke osilator bagian sini, lalu yang bagian bulat akan dihubungkan ke channel 1 ataupun channel 2. Selanjutnya aku bakal ngejelasin apa aja yang ada di osiloskop. Pertama, di sini ada layar di mana gelombang akan ditampilkan. Kedua, ada tempat pengkalibrasian di mana tertulis skala kalibrasi di sini. Ketiga, ada intensitas atau untuk mengatur cahaya pada layar. Lalu ada fokus di mana akan mengatur fokusnya gelombang yang ada di layar. Lalu di sini ada tombol power untuk mematikan atau menyalakan alat. Selanjutnya ada di bagian horizontal, yaitu untuk mengatur bagian frekuensi. Di sini untuk mengatur posisi. Lalu ada temper diff adalah nilai pengalih untuk mewakilkan nilai satu kotak. Selanjutnya di bagian trigger hanya menggunakan di bagian source, yaitu untuk memindahkan channel 1 atau channel 2 berdasarkan channel yang digunakan. Selanjutnya ada bagian amplitudo atau vertikal. Di sini ada 2 karena kita menggunakan 2 osilator. Sama seperti bagian frekuensi memiliki volt per diff, yaitu pengalih untuk nilai per kotak. Lalu di sini ada position untuk mengatur posisi gelombang pada layar. Channel 1 dan channel 2 merupakan tempat penghubung osiloskop dengan kedua osilator. Lalu di sini ada mode yang sama fungsinya seperti yang ada di source, yaitu untuk melihat gelombang di channel 1 ataupun channel 2. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengkalibrasian alat osiloskop ini. Alat yang dibutuhkan di sini yaitu adalah satu osiloskop dengan satu kabel probe.
Oke, untuk tata caranya seperti biasa, seperti yang akan saya bilang, itu untuk SOP-nya sudah dimatikan semua. Lalu dari dua kabel prop ini akan kita hubungkan ke salah satu channel yang ada di osiloskop ini. Kita bisa memilih channel 1 ataupun channel 2. Dan di sini kita akan memakai channel 1 dan ujungnya itu yang seperti ini. Kita akan hubungkan ke channel 1, lalu dikunci, lalu kita menggunakan kabel dari kabel prop ini yang berwarna merah untuk kita jepitkan di pengkalibrasian dari osiloskop ini sendiri. Oke, baru setelah itu kita hubungkan dengan listrik. Oke, setelah dihubungkan dan semuanya sudah terhubung, baru kita hidupkan osiloskopnya. Oke, jadi di sini kita untuk mengatur dari dua VPP yang tertera di osiloskop ini, kita bisa mengaturnya dengan cara melihat dari vertikal yang ada di osiloskop ini. Nah, kita bisa mengatur dari posisinya kita atur. Bagaimana untuk mendapatkan dua VPP di sini? Jadi ketentuan yang kita pakai di sini adalah karena ini kita berbicara tentang amplitudo itu kan simpangan terjauh dari suatu gelombang ya. Jadi kita bisa mengatur dari simpangan yang paling tinggi dan paling rendahnya. Dan di sini untuk ketentuannya karena kita memakai 0,5 yang ada di sini. Nah, jadi kita bisa tahu butuh berapa kotak di sini untuk menghasilkan 2 VPP. Dan di sini kita ketahui dari pengkalinya di sini kita memakai 0,5 dan di sini harus 2 VPP. Jadi kita membutuhkan 4 kotak yang ada di sini untuk mengkalibrasikan osiloskop ini sendiri. Oke, jadi di sini setelah kita selesai mengkalibrasikan dari amplitudonya yang berada di sumbu vertikal, sekarang kita mengkalibrasikan yang dari sumbu horizontal yaitu untuk frekuensi. Nah, di sini kita juga pengalinya itu tetap sama, yang tadi di amplitudo kita memakai 0,5 dan di frekuensi kita juga memakai 0,5. Dan di sini kita juga harus mengatur dari position dan swap variabelnya. Di sini untuk ketentuan dari alat ini sendiri itu membutuhkan 1 kHz. Nah, di sini 1 kHz itu didapatkan dari mana? Dari 0,5 dengan ketentuan pengalinya dikalikan berapa kotak di sini untuk mendapatkan 1 kHz. Dan di sini kita membutuhkan 2 kotak ke samping untuk mendapatkan 1 kHz. Dan untuk penghitungan 2 kotaknya itu dari mana? Jadi kita bisa menghitung dari depan garis ke depan garis yang selanjutnya. Di situ kita bisa menghitung 2 kotak. Oke, seperti itu. Oke, baik. Di sini setelah kita mengkalibrasikan osiloskopnya sendiri, kita juga harus mengkalibrasikannya dengan osilatornya atau yang biasa kita bilang AFG atau Audio Frequency Generator. Jadi di sini untuk SOP-nya setelah kita mengkalibrasikan osiloskopnya, kita matikan dulu osiloskopnya seperti yang sudah tertera di sini. Lalu kita cabut dari untuk pengkalibrasinya, kita hubungkan dengan AFG-nya atau osilatornya yang kabel merah dengan merah, yang hitam dengan hitam. Oke, baik. Di sini setelah kita menghubungkan kabel prop dari osiloskop dengan osilatornya, lalu kita hidupkan osilatornya dan kita hidupkan juga osiloskopnya. Oke, jadi di sini kita akan membaca bagaimana gelombang yang diberikan dari osilator akan dibaca oleh osiloskop, dan kita akan membuat perbandingan apakah yang dibaca oleh osiloskop ini akan sama dengan yang diberikan oleh osilator. Oke, jadi di sini kita akan membuat percobaan ya. Jadi di sini perhatikan, jadi kita di sini akan menggunakan 40 amplitudonya 40 dengan frekuensinya 400. Di sini 40 dari mana? 4 dikali dengan 10. Dan di sini frekuensinya dari mana? Dari 4 dikali 100 karena pengalinya 100. Dan di sini yang harus diperhatikan yang pertama adalah untuk menghitung amplitudo kita menggunakan 4 dengan pengalinya 10, tetapi kita jangan lupa untuk dikalikan dengan satuan yang di bawahnya. Jadi 4 dikali 10 40 dikali 20 itu jadinya 800 dan 800 mVPP. Dan di sini kan masih millivolt peak to peak dan kita harus ubah menjadi volt peak to peak. Dari mili menjadi volt peak to peak itu kita naik 1000, atau kita bisa bilang juga amplitudonya di sini adalah 0,8. Baik, setelah kita menghitung dari AFG-nya, kita akan membandingkannya dengan osiloskopnya. Bagaimana cara membaca di osiloskop? Jadi di sini karena kita tadi menghitung amplitudo itu apa? Seperti yang aku bilang tadi di awal, itu adalah simpangan tertinggi dan terendah dari suatu gelombang. Jadi di sini kita bisa menghitung dari tinggi garis yang paling tinggi ke garis yang paling rendah. Di sini kita dapatkan yaitu
satu kotak lebih jadi 2 garis. Jadi kita menghitungnya dengan cara sebagai berikut. Dan tadi kan hasilnya satu kotak, nah satu kotak. Tapi ada dua garis lebih kan. Nah, satu garisnya itu nilainya 0,2. Jadi hasilnya nanti jadinya 1,4 dikali dengan 0,5 menghasilkan jadi hasilnya 0,7 VPP. Nah, 0,7 VPP ini itu mendekati dengan nilai yang tadi kita baca di sini yaitu 0,8 VPP. Oke, baik. Jadi di sini setelah kita berhasil menghitung amplitudonya, kita juga akan menghitung frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensinya hampir sama seperti cara menghitung amplitudonya, tapi di sini kita lihat ya, frekuensinya di sini kita menggunakan 400 dengan cara di sini 4 dan di sini pengalinya itu 100 ya. Dan jangan lupa di sini kita juga menggunakan gelombang garis di sini karena yang tertampil di osiloskopnya itu adalah gelombang garis. Oke, jadi yang diberikan oleh osilatornya itu adalah 400 kHz dan kita harus membacanya dari yang dibaca oleh osiloskop itu berapa. Jadi cara menghitungnya itu seperti ini. Karena kita berbicara tentang frekuensi, kita menggunakan sumbu horizontal ya. Dan jadi kita bisa menghitung berapa kotak yang ada di horizontal ini dan kita dapat mengatur dengan posisinya. Nah, kita dapat mengatur untuk mempermudah penghitungan kita. Nah, seperti ini sudah pas. Jadi kita tinggal menghitung kotaknya itu ada berapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan lebih berapa garis. Di sini terbaca yaitu lebih 2 garis. Jadi nanti kita tulis seperti ini ya. 5,2. Duanya itu karena lebih 2 garis ya. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu nilai satu garisnya itu adalah 0,2. Berarti nanti di sini tinggal 2 dikali dengan 0,2. Jadi nanti hasilnya 5,4. 5,4 dikali dengan 0,5 yaitu 2,7. Oke. Nah, karena di sini kita masih satuannya milisecond. Nah, kita harus menggunakan dengan rumus frekuensi yaitu 1/T. Nah, jadi frekuensi 1 per hasil T-nya itu berapa tadi? 2,7. Nah, dikali 10 pangkat min 3 dari mana? Karena kita harus mengubah dari milisecond ke second. Nah, dan untuk perhitungan matematisnya jadi nanti 1000 dibagi dengan 2,7 itu hasilnya sekitar 370 kHz. Nah, dan hasil 370 kHz ini mendekati dari hasil yang diberikan oleh AFG-nya yaitu 400 kHz. Oke, jadi seperti itu cara pengoperasian alat AFG dan osiloskopnya. Dan di sini kita menggunakan 4 kali percobaan. Yang pertama dengan amplitudo 0,8 dan frekuensi 400. Lalu untuk amplitudo 1 dengan frekuensi 500 dan amplitudo 1,2 dengan frekuensi 600 serta amplitudo 1,4 dan 700. Baik, setelah rekan saya mengambil data untuk mengisi pengolahan data, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Yang dimana pada pengolahan data ini terdapat 2 tabel regresi linear. Yang pertama untuk amplitudo, yang kedua untuk frekuensi. Dari data yang diperoleh oleh rekan saya, terdapat pada amplitudo untuk osilatornya itu sendiri adalah 0,8 dan untuk osiloskop itu 0,7. Ini merupakan percobaan pertama. Selanjutnya untuk frekuensi pada osilator itu 400, untuk osiloskopnya sendiri 370. Selanjutnya pada percobaan kedua, amplitudo pada osilator adalah 1, untuk osiloskopnya juga 1. Selanjutnya frekuensi pada osilator adalah 500, frekuensi pada osiloskop itu adalah 476, 700, dan osiloskop 666. Selanjutnya untuk tabel regresi amplitudo, yang dimana X itu untuk mewakili osilator, dan ini merupakan angka yang diperoleh pada osiloskop. Ini diisi dengan angka yang diperoleh di osilator, dan ini angka yang diperoleh pada osiloskop. Diisi hingga percobaan keempat. Selanjutnya kita lanjutkan ke perhitungan regresi linear menggunakan ini. Selanjutnya setelah tabel regresi kita isi dengan angka yang diperoleh pada osilator dan osiloskop, selanjutnya kita menghitung untuk regresinya. Ini merupakan contoh dari perhitungan regresi menggunakan kalkulator regresi online.
Ini pelaporannya untuk tingkat ketelitiannya berada pada 79,14%. Dan ini merupakan grafiknya. Ini merupakan regresi linear untuk amplitudo. Selanjutnya, regresi linear untuk frekuensi. Di sini sama saja mengisinya dengan perolehan data yang diambil, yaitu X mewakili untuk osilator dan Y mewakili untuk osiloskop. Ini diisi hingga percobaan keempat. Selanjutnya, setelah seluruh tabel X dan Y terisi, kita lanjut ke tabel regresi linear online. Ini merupakan salah satu contoh untuk menghitung regresi linear untuk frekuensinya. Kita akan memperoleh tingkat ketelitian pada 95%, dan untuk grafiknya seperti ini. Oke, jadi di sini setelah kita memasuki subbab kalibrasi, subbab selanjutnya itu adalah kita akan memasuki yang namanya SGH sejajar. Apa itu SGH sejajar? Jadi di SGH sejajar itu nanti akan adanya gelombang pelayangan dan gelombang kompleks. Dan yang pertama kita akan menunjukkan cara pemakaian osilator dengan osiloskop untuk gelombang pelayangan. Jadi di sini kita sudah memasuki ada beberapa data. Nanti di sini kita akan mengadakan 3 kali percobaan dan kita akan mencontohkan yang pertama saja, yaitu amplitudonya berbeda dengan frekuensinya yang sama. Nah, ini untuk A1 itu untuk amplitudo di AFG 1, untuk frekuensinya juga di AFG 1, amplitudonya untuk di AFG 2 dan frekuensinya juga di AFG 2. Oke, jadi di sini setelah kita mengukur dengan AFG yang pertama, kita juga akan mengukurnya dengan AFG yang kedua, yaitu seperti yang tertera papan tulis, itu amplitudenya ada di 1,6, berarti kita atur di sini ada di 8, dan di frekuensi yang keduanya sama di angka 600 Hz. Dan setelah kita mengatur semuanya baru kita hidupkan ya. Oke, jadi di sini untuk subbab SGH sejajar kita akan menggambar beberapa gelombang. Pertama, bagaimana cara melihat gelombang yang ada di channel 1. Kita mengubah di source di sini untuk channel 1 dan di modenya juga channel 1. Lalu kita gambarkan gelombangnya sesuai dengan yang diberikan oleh AFG di channel 1. Seperti ini. Oke, setelah itu lanjut. Setelah dari AFG 1, kita juga harus menggambarkan gelombang yang diberikan AFG 2. Dan AFG 2 di sini kita menggunakan channel 2. Kita tinggal ubah dari source-nya di sini channel 2 dan di mode di sini juga channel 2. Dan seperti ini gambar gelombang di channel 2. Oke, setelah kita menggambarkan gelombang yang ada di channel 1 dan channel 2, kita akan melanjutkan menggambar gelombang pelayangannya. Bagaimana cara menggambar gelombang pelayangannya? Yaitu kita tinggal mengubah di sumbu source ini menjadi line dan di sumbu mode ini menjadi ADD. Nah, gelombang pelayangan yang diberikan oleh AFG 1 dan AFG 2 seperti ini. Jadi nanti ini tinggal difoto saja oleh praktikan. Dan ini adalah gambar gelombang pelayangan untuk amplitude yang berbeda dengan frekuensi yang sama. Dan untuk percobaan berikutnya akan dilanjutkan oleh praktikan. Oke, jadi di sini kita akan membandingkan untuk gelombang kompleksnya itu dengan AFG 1 dengan AFG 2-nya, yaitu kita akan hidupkan di sini AFG-nya dan osiloskopnya. Baik, di sini kita untuk gambar gelombang kompleks, kita itu tidak perlu mengatur untuk amplitudenya. Amplitudenya kita biarkan saja seperti yang sudah ada di sini. Kita akan membandingkan untuk gelombang kompleks itu untuk permainan di frekuensinya saja. Nah, untuk data yang kita akan cari di sini untuk frekuensi di channel 2-nya itu ada 600 Hz. Jadi di sini kita udah setting di 600 Hz, 6 dengan ini ya, pengalinya 100, dan di channel 1-nya frekuensinya di 6 kHz. Jadi kita di sini menggunakan 6 dan di sini adalah pengalinya 1000. Nah, lalu untuk cara pembacaannya di osiloskop ini kan masih seperti ini ya. Kita harus mengubah source-nya ini ke line, lalu di modenya itu untuk ADD. Nah, untuk gambar gelombang kompleks kira-kira seperti ini untuk percobaan yang pertama.
Baik, saya akan membahas tentang pengolahan data pada SGH sejajar. Yang dimana SGH sejajar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang pelayangan dan yang kedua gelombang kompleks. Yang dimana gelombang pelayangan ini memiliki definisi gelombang yang tercipta akibat superposisi dua gelombang yang memiliki frekuensi yang lebih kecil. Selanjutnya kita akan melihat pengolahan data pada gelombang pelayangan. Yang dimana pada pengolahan data gelombang pelayangan ini terdapat 3 percobaan. Baik untuk percobaan pertama yang dimana untuk amplitudo yang berbeda. Yang pertama pada amplitudo pertama kita menggunakan 1 VPP. Untuk amplitudo kedua kita menggunakan 1,6 VPP. Sedangkan untuk frekuensinya pada frekuensi pertama kita menggunakan 600 dan pada frekuensi kedua kita menggunakan 600 Hz. Setelah kita memasukkan data-data ini, maka osiloskop akan menampilkan gambar seperti ini. Ini pada channel 1, ini channel 2, dan ini merupakan gambar pelayangannya. Selanjutnya, pada percobaan kedua, kita menggunakan frekuensi berbeda. Untuk amplitudo sama, yaitu 1 VPP. Namun, untuk frekuensi pertama kita menggunakan 600 Hz, dan frekuensi kedua kita menggunakan 900 Hz. Ini merupakan gambar pada channel pertama, dan ini merupakan gambar pada channel kedua. Dan ini merupakan gabungan dari keduanya, yaitu gambar pelayangannya. Baik, untuk percobaan ketiga, yaitu kita menggunakan amplitudo dan frekuensi yang berbeda. Pada amplitudo pertama, kita menggunakan 1 VPP. Untuk frekuensi pertama, kita menggunakan 600 kHz. Untuk amplitudo kedua, kita menggunakan 1,6 VPP. Dan untuk frekuensi kedua, kita menggunakan 900 Hz. Maka hasil yang ditampilkan pada layar osiloskop adalah gambar seperti ini. Ini untuk channel 1, ini untuk channel 2, dan ini adalah gambar pelayangannya. Baik, lanjut ke gelombang kompleks. Sesuai definisinya, gelombang kompleks merupakan gelombang yang tercipta akibat superposisi dua gelombang yang memiliki frekuensi yang lebih besar. Nah, karena lebih besar, maka kita menggunakan frekuensi yang sangat berbeda jauh. Yang dimana frekuensi keduanya itu adalah 600 Hz, dan untuk yang frekuensi pertama 6000 Hz. Dan untuk percobaan kedua menggunakan 60.000 Hz. Maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Oke, jadi setelah kita melakukan subbab SGH sejajar, untuk subbab berikutnya, yaitu subbab terakhir dari modul SGH ini, yaitu subbab SGH tegak lurus. Nah, bagaimana cara menghitung subbab di SGH tegak lurus ini? Baik, di sini kita akan mengadakan beberapa percobaan, seperti yang nilai di belakang tulis ini. Itu ada percobaan di mana kita akan membandingkan frekuensi 1 dengan frekuensi 2. Berarti nanti kita akan membandingkan frekuensi di AFG yang pertama dan AFG yang kedua. Nah, di sini ada percobaan yang pertama ada 1:1, 1:2, 1:3, dan 2:3. Nah, di sini kita akan mencontohkan untuk yang pertama yaitu 1:1, yaitu berarti di frekuensi 200 Hz dan 200 Hz. Di sini kita akan menyeting di 200 Hz ya. Dan di sini juga kita akan menyeting 200 Hz. Lalu kita hidupkan ya AFG-nya, dan kita hidupkan juga osiloskopnya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, karena di sini kita hanya membandingkan frekuensi saja, jadi di sini sudah 200 Hz dan di sini juga sudah 200 Hz. Nah, akan mendapatkan gambar gelombangnya seperti ini. Nah, sedikit tambahan di sini karena kita menggunakan gelombang di sumbu X dan Y, jadi nanti di aturan di bagian osiloskopnya di bagian horizontalnya ini kita putar habis di bagian yang di sini X ke arah X dan Y. Nah, nanti akan terjadi gambar gelombang seperti ini. Oke, jadi di sini itu kan untuk gambar yang 1:1. Lalu di sini kita akan menggambarkan untuk 1:2, yaitu di 200 Hz dan 400 Hz. Berarti di channel 1-nya di sini ada 200 Hz dan di channel 2-nya di sini ada 400 Hz. Nah, gambar gelombang 1:2 kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar Lisa Jones manual dengan
berurutan nomornya dari 0 hingga 8. Untuk pertama kita memulainya dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3,3, selanjutnya ke 4,4, selanjutnya ke 5,5, selanjutnya ke 6,6, selanjutnya ke 7,7, selanjutnya ke 8,8. Nah, ini merupakan hasil sisa jeros manual yang kita buat dengan perbandingan 1:2.